Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Di siang hari ini saya jalan-jalan di kebun kelapa sawit punya warga nih ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun berbagi pengalaman tentang apa sih dampak buruk dari sapi-sapi yang dilepas liarkan di kebun kelapa sawit itu. Jadi di depan saya ini adalah salah satu contoh tanaman kelapa sawit yang mungkin bisa dibilang sejak kecilnya dulu sampai umur hari ini yang besarnya seperti ini. Ini di sini tempatnya berkumpul sapi, artinya bahwa setiap hari itu sapi-sapi dalam jumlah yang cukup banyak itu dilepas liarkan di kebun kelapa sawit ini, sehingga banyak sekali dampak-dampak negatif yang bisa kita lihat. Contohnya adalah di depan saya ini ya, ini sudah tampak nyata bahwa di sini daun-daun yang muda seperti ini separuh sudah dimakan oleh sapi ya. Nah, bisa kita lihat ini ya. Bahkan ini keliling nih ya. Bahkan sampai ke daun-daun yang di atasnya, pokoknya asal masih terjangkau oleh sapi maka dia akan dimakan. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini keliling, bahkan ini hampir semuanya ini ya. Ini semuanya dimakan oleh sapi, sehingga ketika sapi ini sudah memakan daun kelapa sawit kita, maka daun ini juga akan berkurang sehingga proses fotosintesisnya juga akan terganggu. Oleh karena itu, ketika proses fotosintesis pada tanaman kelapa sawit ini terganggu, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini juga akan terganggu. Oleh karena itu, penting bagi kita para petani kelapa sawit, ketika kita menanam tanaman kelapa sawit, kalau kita punya sapi, apalagi dalam jumlah yang cukup banyak, ataupun orang lain barangkali tetangga kita punya sapi yang cukup banyak, maka jangan pernah kita biarkan memasuki kebun kelapa sawit kita, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, ini udah gundul ini ya. Ini kalau lama kelamaan dibiarkan, ini akan tinggal lidinya saja ini ya, tinggal tulang tengah yang keras itu. Nah, itu dampak yang pertama ya. Dampak yang pertama, daun-daun itu akan berkurang sehingga akan mengganggu daripada proses fotosintesisnya, karena daunnya juga berkurang. Kemudian dampak negatif yang kedua, ketika kita biarkan sapi-sapi itu memasuki lahan kebun kita, maka tanah yang ada di kebun kelapa sawit kita itu akan menjadi keras karena sering diinjak oleh sapi, apalagi dalam jumlah yang cukup banyak kesana kemari, sehingga ketika tanah keras ini akan berdampak pertumbuhan dan perkembangan akar kelapa sawit juga akan terganggu. Nah, ketika akar kelapa sawit itu terganggu, maka secara otomatis pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit kita itu juga akan terganggu. Karena ketika kita memupuk dengan posisi ataupun kondisi tanah yang keras, maka akar ini tidak cukup mampu untuk menembus tanahnya, sehingga akan mengurangi daripada efektivitas pemupukan yang kita berikan pada tanaman kelapa sawit kita. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah kita biarkan sapi-sapi kita itu ataupun sapi punya orang lain itu memasuki kebun kelapa sawit kita, karena dampaknya cukup nyata ya. Nah, kita bisa lihat di sini hampir keseluruhan ini ya, tanaman kelapa sawit ini daunnya dimakan oleh sapi, dan tanahnya ini keras ini karena setiap hari ini diinjak-injak terus oleh sapi. Belum lagi ketika musim hujan seperti ini ya, biasanya sapi-sapi itu akan menyusuri jalan-jalan yang sudah kita buat ya, sehingga ini memperparah daripada keadaan jalan yang ada di kebun kelapa sawit kita. Jadi pada intinya banyak sekali dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya sapi. Memang di satu sisi, ketika kita mempunyai sapi, alangkah baiknya kalau kita buatkan kandang, kemudian nanti
kotorannya ataupun urinnya itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kandang untuk menambahkan bahan organik. Tetapi kalau kita punya sapi, kemudian kita biarkan memakan rumput yang ada di kebun kelapa sawit kita, maka justru dampak buruknya lebih banyak daripada keuntungan yang kita dapat. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini aturannya ini udah cukup bagus ini ya, tapi karena memang dari awal kemarin sampai hari ini sapi-sapi dibiarkan, oleh karena itu ya akhirnya seperti ini. Ini memang nyata ini. Oke, kita lihat lagi di pokok tanaman kelapa sawit yang lain. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini hampir merata ini. Tanaman-tanaman kelapa sawit ini dimakan daunnya oleh sapi-sapi yang ada di kebun ini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi secara keseluruhan, nah ini kebunnya ini memang rata-rata daun yang bagian bawah yang muda ataupun yang masih terjangkau oleh sapi itu rata-rata sudah dimakan oleh sapi ya. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, ayo kita rawat kebun kelapa sawit kita dengan baik. Kita berikan perawatan yang terbaik sehingga nantinya kebun kelapa sawit kita itu juga akan memberikan hasil yang baik pula bagi kita yang punya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan bagi kawan-kawan yang barangkali ingin sharing ataupun tukar pendapat, silahkan tuliskan dalam komentar. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah memberikan dukungan, dan salam petani kelapa sawit Indonesia.